Hai guys, ojo lali subscribe yo. Oke. Aduh, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar Al-Qur'an surat At-Tin. Dalam membaca Al-Qur'an wajib memperhatikan hukum bacaan tajwid dan makhorijul hurufnya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Karena diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makhorijul huruf dan tajwidnya. Juga kita disunahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Baiklah, marilah kita belajar mengenal tajwid dalam surat At-Tin. Kita simak langsung slide berikut. Hukum tajwid dalam surat At-Tin. Yang pertama adalah alif lam samsiah. Hukum alif lam samsiah terjadi apabila ada huruf alif dan lam atau al bertemu dengan huruf samsiah, di antaranya ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Contohnya, perhatikan kalimat berikut. Wattini. Perhatikan ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya wattini bukan waltini. Jadi seakan-akan alif lamnya hilang. Contoh berikutnya terdapat pada lafadz wazaitun. Perhatikan tanda merah. Ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf zai atau za. Cara membacanya wazaitun bukan wal zaitun. Sama, huruf alif dan lam dihilangkan. Bacaan berikutnya atau tajwid yang terdapat pada surat At-Tin adalah alif lam komariah. Hukum alif lam komariah terjadi apabila ada huruf alif dan lam atau al bertemu dengan huruf komariah, yaitu
alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, dan ha. Contohnya terdapat pada lafadz wa hadzal baladi. Perhatikan ada tanda merah pada huruf alif dan lam, kemudian bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya wa hadzal baladi. Jelas, alnya dibaca jelas, bukan wa hadzab baladi. Jadi dalam bacaan alif lam qamariyah ini huruf lam dibaca jelas. Hukum tajwid berikutnya adalah qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan atau memantul. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, qalqalah bermakna memantulkan bunyi huruf tertentu, baik karena sukun atau karena waqaf atau karena tasdid yang disertai waqaf. Qalqalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah yang berada di tengah kata atau dengan kata lain, qalqalah dengan sukun asli. Cara membaca qalqalah sugro ialah dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan yang kecil atau tidak begitu kuat. Karena sugro artinya kecil. Huruf qalqalah ada 5. Antara lain ba, dal, jim, ba, dan qaf. Perhatikan contoh berikut. Adzroka, adzroka. Oke. Perhatikan ada tanda merah, ada huruf dal yang disukun atau mati. Bacanya dengan memantulkan kecil pantulannya. Adzroka, adzroka, bukan adroka. Jelas? Jadi kecil pantulannya. Qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro ialah qalqalah yang berada di akhir kata atau karena diwaqafkan, bukan karena sukun asli. Cara membaca qalqalah kubro dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan yang kuat atau jelas. Perhatikan contoh berikut. Ada huruf ba yang diberi lingkar, di mana huruf ba tersebut berada di akhir ayat atau di waqaf. Cara membacanya kuat. Perhatikan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jelas, baknya memantul. Bukan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Salah kalau yang seperti ini. Yang benar seperti tadi. Baknya memantul kuat. Kasab. Jelas? Hukum tajwid berikutnya pada surat At-Tin adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi jika ada huruf mad yang bertemu dengan alif atau hamzah, tidak dalam kalimat yang sama. Cara membacanya harus panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam kalimat fi ahsani, di situ bisa kita lihat garis bawah yaitu huruf ya. Setelah huruf ya ada alif
di mana ya dan alif adalah beda kalimat atau tidak dalam kalimat yang sama, maka bacanya panjang 5 harokat. Bisa dikira-kira atau dibaca juga dengan ketukan tangan. Misalnya sebagai berikut. Fi ahsani. Oke, jelas. Tajwid berikutnya dalam surat At-Tin adalah gunnah. Gunnah adalah suara dengung yang keluar dari hidung. Kalau bahasa Jawanya brengengeng. Hukum bacaan gunnah terjadi apabila ada huruf mim atau nun yang bertanda baca tasydid. Contoh, summa. Cara membacanya, summa. Mimnya seakan-akan double atau 2. Summa, bukan summa, tetapi summa. Contoh berikutnya adalah inna. Nunnya double atau berlipat, bukan ina tetapi inna, dan membacanya itu seperti orang sengau. Suara keluar antara dari mulut dan hidung, tapi lebih dominan ke hidung. Coba ditirukan cara membacanya, seakan-akan keluar dari hidung nafas itu. Summa inna. Oke, jelas. Penjelasan tentang surat At-Tin, semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Akhir pembelajaran, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.